Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara, apa arti penting sebuah gunung? Ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas gunung, apakah itu karena gunung adalah tempat yang lebih baik untuk berdoa? Tentu bukan itu persoalannya. Di sepanjang catatan Alkitab, gunung berulang kali menjadi lokasi di mana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Di atas gunung Sinai, Musa melihat kekudusan Tuhan. Dan di atas gunung Horeb, Elia melihat kebesaran Tuhan. Kini di atas gunung pula kemuliaan Tuhan Yesus hendak dinyatakan. Tidak disebutkan nama gunung yang dimaksud, tetapi tempat itulah yang kemudian disebut sebagai gunung yang kudus. 2 Petrus pasal 1 ayat 18. Karena disitulah ketiga murid tersebut menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus. Rupanya berubah dan kemudian jubahnya menjadi putih berkilauan. Ayat 29 Lukas pasal 9. Figurnya didampingi oleh sosok 2 nabi tersohor, Musa dan Elia, dan mereka membicarakan penggenapan perutusan Tuhan. Ini pemandangan yang sungguh sakral. Pada saat itu terjadi, Petrus dan kawan-kawan belum memahami maknanya. Respons spontan Petrus kala itu jelas-jelas tidak selaras dengan maksud Tuhan. Yesus harus pergi ke Yerusalem, ke tempat penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan, bukan berdiam dan berkemah di sana. Mereka ada di sana bukan untuk bercakap-cakap dengan tokoh historis, melainkan mendengarkan penyataan akan perkenanan Allah Bapa atas anaknya. Pengalaman di atas gunung membawa pelajaran penting bagi ketiga murid itu. Mereka menghayati tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di atas gunung itulah ia dimuliakan dalam cahaya kemuliaan ilahi. Dan di atas gunung pula, yakni Golgota, ia dimuliakan supaya dalam namanya ada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan tampak nyata di depan mata kita. Bukan di atas gunung atau tempat keramat manapun, tetapi di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang apa tindakan yang bisa kita lakukan? Bersediakah kita memuliakannya dan mengikutinya, mengikuti kehendaknya dengan setia sampai akhir? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus setia mendengarkan firman dan boleh terus memuliakan Tuhan saja. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali melawat, menguatkan, menopang, dan mengingatkan kami sekali lagi tentang satu kebenaran, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, Engkau datang ke dunia untuk kemudian menebus dosa setiap kami. Dan kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui penebusan-Mu, kami sekarang boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami rindu kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dalam setiap firman yang kami dengarkan, dalam setiap firman yang Tuhan berikan, kami sungguh-sungguh boleh menghidupinya. Kami rindu kami terus bertekun di dalam Tuhan, dan dengan demikian kami boleh terus memuliakan Engkau saja. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, boleh sungguh-sungguh ikut kehendaknya Tuhan, dan kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Engkau. Dan pakai kami sepanjang hari ini, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.